Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan masih pada pembahasan hadis yang ke-28 dari kitab Bahjah Qulubil Abrar karya Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala, yakni hadis yang berkaitan tentang bahwasannya agama Islam ini adalah agama yang mudah. Adalah agama yang mudah. Kita masih pada penjelasan dari Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala pada bagian yang akhir. Nah, qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala thumma khatamal haditha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menutup hadis ini biwasiyatin khafifatin 'alan nufus, dengan wasiat yang ringan pada hati-hati manusia. Nah, beliau akhiri dengan wasiat yang ringan. Wahiyya fi ghayatin naf'i. Walaupun ringan akan tetapi wasiat ini memiliki manfaat yang sangat tinggi. Memiliki manfaat yang sangat penting. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, beliau mengatakan, wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'im minad duljati. Dan minta tolonglah di waktu pagi hari, sore hari, dan sedikit dari waktu malam. Dan sedikit dari waktu malam. Nah, Rasulullah SAW beliau perintahkan pada kita untuk minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kita sebagai manusia itu tidaklah mungkin bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah gandengkan ya di dalam surat Al-Fatihah pelaksanaan ibadah dengan isti'anah, dengan permintaan tolong. Kata Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami minta pertolongan. Artinya kita tidak bisa beribadah kepada Allah kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri, akan tetapi hanya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini Rasulullah ingatkan supaya kita minta tolong ya di dalam pada waktu ini. Ya, ini 3 waktu ini. Di waktu pagi, sore, dan sedikit dari waktu malam. Qala rahimahullahu ta'ala wa hadhil awqatu thalathatu. Dan 3 waktu ini, kama annaha sababu al-wahidu
Sebagaimana 3 waktu ini adalah sebab utama. Liqat'il masafatil qaribati wal ba'idati. Ya, 3 waktu ini adalah sebab utama untuk memperdekat, untuk mempercepat ya, jarak yang sebentar, yang dekat maupun jarak yang jauh. Fil asfaril hissiyati, ketika melakukan safar atau perjalanan ketika kita masih di dunia. Hissiyah artinya kita bisa lihat dengan mata kita. Ini perjalanan kita yang kita alami menggunakan kendaraan kita. Ini safar hissiyah. Nah, 3 waktu ini sebab untuk mendekatkan waktu yang jauh maupun sebentar ketika kita safar. Ya. Ma'arahatil musafir. Disertai senangnya orang yang safar. Orang yang safar merasa senang, merasa ringan dalam safarnya. Warahati rohilatihi, kendaraannya juga lapang, senang, ringan. Dikarenakan apa? Di waktu-waktu ini waktu-waktu yang enak, ya, waktu-waktu yang cocok untuk melakukan safar. Di waktu pagi hari, di sore hari, atau di malam hari, ini dalam keadaan dingin, ya, dingin, tidak panas, ya, sehingga perjalanannya enak, ya, ringan. Berbeda kalau safarnya di siang hari, dalam keadaan terik panas matahari yang menyengat, itu akan lebih berat. Lebih berat. Nah, wa wusulihi bi rahatin wa suhulatin, dan sampainya orang yang safar dengan keadaan yang senang dan mudah. Ya. Sudah sampai tujuan masih dalam keadaan kondisi yang kuat, yang sehat. Nah, karena safarnya pada waktu yang bagus. Fahiya sababul wahidu, maka 3 waktu ini adalah sebab yang utama liqata'is safaril ukhra, juga merupakan sebab utama untuk memperdekat, untuk mempercepat safar kita nanti di akhirat. Safar kita nanti di akhirat adalah di waktu 3 waktu ini, pagi, sore, dan malam. Wasulukis siratil mustaqim, dan sebab supaya kita bisa melewati siratul mustaqim di akhirat nanti, yang mana digambarkan oleh Rasulullah betapa beratnya melewati siratul mustaqim. Diibaratkan siratul mustaqim sebuah jembatan yang tipisnya rambut dibelah jadi 7 kalau nggak salah. Tajamnya seperti lebih tajam daripada pedang. Kemudian ada pengait-pengait yang siap untuk mengait orang yang lewat. Artinya berat. Tapi dengan sebab ini akan bisa memudahkan kita untuk melewati siratal mustaqim. Wasairi ilallahi sairan jamilan, dan sebab
yang bisa memudahkan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala dengan perjalanan yang indah. Dengan perjalanan yang indah. Famata akhadal amilu nafsahu, maka kapan saja orang yang beramal mendorong jiwanya, memberikan semangat kepada jiwanya, wa asghalaha bil khair, dan menyibukkan dirinya, jiwanya untuk berbuat kebaikan. Dia sibukkan dirinya untuk berbuat kebaikan dengan ibadah-ibadah, wal a'malis salihati, dan disibukkan dengan amalan-amalan soleh, al-munasibati liwaktihi, yakni amalan soleh yang cocok pada 3 waktu ini. Amalan soleh di pagi, sore, dan malam hari. Nah, awalan naharihi, di awal siangnya, yakni pagi hari. Wa akhiru naharihi, di akhir siangnya, yakni sore hari. Wa syai'an min lailihi, dan sedikit dari waktu malam. Wa khususan akhirul lail, dan terlebih khusus di akhir malam, di sepertiga malam terakhir. Barang siapa yang dia menyibukkan dirinya, mendorong dirinya untuk berbuat kebaikan di waktu-waktu ini, di pagi hari manfaatkan untuk berbuat kebaikan. Dari sholat, sholat subuh, sebelum subuh, setelah subuh ada zikir pagi. Dan disebutkan oleh Rasulullah bahwasanya waktu pagi itu adalah waktu barokah, waktu yang penuh barokah. Jangan sampai terlewat begitu saja dalam keadaan kita tidak mengisinya dengan kebaikan. Nah, isilah dengan perkara yang bermanfaat, akan mendapatkan barokah. Kalian gunakan untuk menghafalkan Al-Quran, hafalan kalian jadi barokah. Kalian gunakan untuk murojaah atau ta'lim atau yang lainnya, akan mendapatkan hasil yang barokah. Ya, jangan sampai kita lewati di pagi hari, waktu pagi dengan tidur, sehingga lewat begitu saja waktu barokah ini. Nah, waktu barokah ini. Di waktu sore hari, demikian juga ada amalan sholat asar, zikir sore. Nah, apalagi? Ya, amalan-amalan yang lain yang bisa kita kerjakan di sore hari. Demikian pula di malam hari, terutama di sepertiga malam terakhir. Nah, ini banyak amalan yang bisa kita lakukan. Ya, sholat malam. Nah, apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan." Dari waktu malam maka sholat tahajudlah, sholat malamlah. Nah, jangan sampai lewat. Ya, sholat witir. Nah, kemudian di malam hari juga ada yang mau puasa bisa sahur. Di sepertiga malam juga adalah waktunya kita untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur itu waktunya untuk istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waktunya Allah turun ke langit dunia akan mengabulkan doa orang yang minta. Ya, orang yang minta. Dan banyak amalan-amalan yang lainnya.
Siapa yang memanfaatkan ini semuanya, 3 waktu ini, dia akan dimudahkan untuk perjalanannya di akhirat nanti. Nah, di akhirat nanti. Baik. Hassala minal khairi. Dia akan mendapatkan, menghasilkan kebaikan. Wa minal baqiyatis sholihati akmala haddin. Dia akan menghasilkan amalan-amalan soleh yang paling sempurna. Mendapatkan bagian yang paling sempurna. Nah, wa awfara nasibin. Dan mendapatkan bagian yang sangat banyak. Sangat banyak. Ingatlah ayyuhal ikhwah rahimakumullah, bahwasanya waktu ini terus berjalan. Ya, terus berjalan. Waktu demi waktu kita lewati. Waktu yang sudah lewat tidak bisa kembali lagi kepada kita. Ya, tidak bisa kembali lagi kepada kita. Oleh karena itu jangan sampai waktu ini lewat dari kita dengan sia-sia. Ya, segera untuk beramal, mengisinya dengan amalan kebaikan. Jangan sampai kita ketinggalan dengan teman-teman kita yang semangat. Ya, yang semangat. Kalau sudah mereka mulai, kita santai-santai akan ketinggalan. Ya, nggak bisa ngejar. Kalau nggak bersegera. Nah, baik. Wa nalas sa'adata wal fawza wal falaha. Maka dia akan memperoleh kebahagiaan, keberuntungan, dan keberhasilan. Nah, wa tamma lahun najatu. Bahkan dia akan mendapatkan keselamatan fi rohatin wa tuma'ninatin, pada bentuk ketentraman dan ketenangan hati. Nah, dia akan mendapatkan hati yang tenang, yang tentram, yang bahagia dengan banyaknya amalan yang dia kerjakan. Ya, amalan-amalan yang dia sibukkan, dia amalkan tiap hari. Nah, ya, amalan kebaikan akan membuat hati kita menjadi tenang. Ya, membuat hati kita menjadi tenang. Itu sudah sunnatullah. Dan sebaliknya, amalan yang tidak baik membuat hati kita semakin tidak tenang dan semakin gelisah dan susah. Nah, ma'a husuli maqasidihi dunyawiyati. Sudah mendapatkan kebaikan akhirat, tidak luput juga kita dapat maqasid, tujuan-tujuan kita di dunia. Ya, tujuan-tujuan kita di dunia. Nah, ketika kita mengamalkan agama, ya, amalan-amalan soleh, itu masih banyak waktu kita yang lain yang bisa kita gunakan untuk amalan-amalan keduniaan. Ya, selain ibadah, kita juga masih bisa bekerja, ya, berinteraksi dengan sesama manusia, yang lainnya, ya, yang lainnya. Masih banyak waktu, sehingga ibaratkan orang yang mengharapkan akhirat dengan amalan soleh seperti orang yang menanam padi. Ya, orang yang menanam padi. Ketika orang menanam padi, akan tumbuh juga di situ yang lainnya. Nah, ada rumput, ada terkadang kalau banyak airnya ada ikannya, ada. Nah, itu kalau dia tujuannya akhirat. Dunia juga dapat. Nah, dunia juga dapat. Berbeda kalau hanya menanam rumput yang tidak mungkin akan mendapatkan padi. Ya, itu seperti orang yang hanya melakukan amalan keduniaan saja. Seperti orang yang hanya menanam rumput saja. Baik. Wa aqradhihin nafsiyati
dan dia juga akan mendapatkan tujuan-tujuan pribadinya dia. Cita-citanya dia bisa tercapai. Nah, bisa tercapai. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala wa hadha min akbaril adillah. Dan hadis ini adalah sebesar-besar dalil ala rahmatillahi, yang menunjukkan rahmatnya Allah, yang menunjukkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala bi ibadihi, kepada hamba-hambanya, bihadzal dini, dengan syariat agama ini. Ini merupakan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada kita semuanya. Nah, yang mana apa yang Allah syariatkan pasti mengandung maslahat, pasti mengandung kebaikan untuk kita. Walaupun mungkin kita belum tahu apa yang akan kita dapatkan. Nah, pasti itu mengandung maslahat kepada kita. Nah, alladzi huwa madatus sa'adatil abadiyati, yang mana agama Islam ini adalah sumber atau pokok kebahagiaan yang abadi. Kebahagiaan yang abadi, yakni kebahagiaan di akhirat. Idz nasabahu li ibadihi, karena Allah menancapkannya, memancangkannya, yakni agama ini untuk hamba-hambanya. Wa waddahahu ala alsinati rusulihi, dan menjelaskan agama ini melalui lisan para rasulnya, melalui lisan para rasulnya. Nah, termasuk nikmat yang sangat besar adalah diutusnya para nabi. Terlebih lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seandainya tidak diutus nabi dan rasul ini, niscaya manusia dan hamba-hamba ini semuanya tidak mendapatkan petunjuk. Ya, maka berkat mereka, para nabi dan para rasul, kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana mereka lah yang menjelaskan kepada kita agama yang Allah syariatkan. Nah, agama yang Allah syariatkan. Wa ja'alahu muyassaran sahlan, dan Allah jadikan agama ini agama yang mudah dan gampang. Wa a'ana alaihi, dan Allah bantu, Allah tolong untuk melakukan agama ini min kulli wajhin, dari segala sisi, dari segala sisi Allah bantu. Nah, setiap ada kesulitan Allah bantu dengan adanya kemudahan. Wala tofa bil amilina, dan Allah lembut kepada orang-orang yang beramal, kepada orang-orang yang rajin untuk mengamalkan agamanya. Wa khafidhum minal qawati wal awaiki, dan Allah menjaga mereka dari penghalang-penghalang dan rintangan-rintangan yang menghalangi mereka. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala fa'alimta bihada, maka engkau tahu, engkau faham dengan hadis ini, hadis yang mulia ini, annahu yu'khadu min hadzal haditsil azim, bahwasanya bisa diambil faedah, pelajaran dari hadis ini, hadis yang agung ini, iddatu qawaida, beberapa kaidah-kaidah dalam agama ini. Dari hadis ini bisa diambil kaidah-kaidah dalam Islam yang beliau Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah taala beliau sebutkan di sini. Nah, qaidatu taysiri as-syamil lisyariati. Yang pertama tentang kaidah
at-taisir asy-syamil. Kemudahan yang menyeluruh. Ya, kemudahan yang menyeluruh lisyariati terhadap seluruh syariat Islam. Ini mudah berdasarkan hadis ini. Ya, berdasarkan hadis ini. Inna dina yusrun. Jelas perkataan Rasulullah SAW, sesungguhnya agama ini mudah dan memang mudah. Ya, dan memang mudah sekali. Baik. Wa qaidatu al-masyaqqah tajlibut taisir. Kaidah yang kedua, al-masyaqqah yakni rasa berat akan mendatangkan kemudahan. Ya, akan mendatangkan kemudahan. Setiap muncul rasa berat ketika mengamalkan syariat Islam ini, pasti akan ada kemudahan. Di semua hal. Ya, di semua hal, ketika sholat, ketika tidak bisa untuk berdiri, boleh untuk duduk, ya, ketika tidak bisa duduk, boleh berbaring, ketika orang yang baru masuk Islam, tidak harus dengan bacaan-bacaan yang lengkap, nah, dan seterusnya, Demikian pula ketika puasa, ya, ketika puasa mudah. Ketika berhalangan karena sakit bisa diganti dengan waktu yang lainnya. Ya. Bisa diqadha di waktu yang lainnya. Nah, amalan haji itu yang wajib hanya yang mampu saja, yang enggak mampu tidak wajib, dan seterusnya. Nah, wa qaidatu idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Dan selanjutnya kaidah, apabila aku perintahkan pada kalian dengan suatu perintah, fa'tu minhu mastata'tum, maka laksanakanlah, kerjakanlah mastata'tum semampu kalian. Ini kaidah yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis ini. Nah, ketika Rasulullah memerintahkan suatu perkara, kita harus mengerjakannya semampu kita. Sudah kita sampaikan pada waktu yang lalu, semampu kita bukan semau kita. Ya, semampu kita bukan semau kita. Tapi dengan kemampuan yang kita miliki, kita curahkan. Ya, bukan dengan malas-malesan, bukan. Tapi dengan kemampuan kita yang sesungguhnya. Ya, dengan kemampuan kita yang sesungguhnya. Baik. Kemudian wa qaidatu tansyiti ahlil a'mal, dan kaidah memberi semangat kepada orang yang sering beramal, ya, rajin beramal, wa tabsyirihim, dan memberikan kabar gembira kepada mereka yang rajin beramal, bil khairi wa thawabi, dengan kebaikan dan pahala, al-murattabi alal a'mal, yang akan dia dapatkan ketika dia mengamalkan amalannya. Yang ketika dia mengamalkan amalannya. Nah, ini ya, hendaknya bersemangat dan senang karena ada kabar gembira. Ya, ada kabar gembira. Ketika kita rajin mengamalkan amalan kebaikan, maka itu sebagai tanda bagi kita akan mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Ya, tanda. Nah, karena Allah kullun muyassarun lima khuliqa lahu, semuanya itu dimudahkan pada untuk apa dia diciptakan. Untuk neraka atau surga. Ya, ketika dia rajin beramal, ini tanda kebaikan bagi dia. Nanti dia akan dapat kebaikan. Tapi sebaliknya kalau dia malas, ya itu juga menjadi tanda kejelekan bagi dia. Walaupun itu belum kepastian, ya, walaupun itu belum kepastian, tapi itu adalah salah satu tanda. Nah,
tanda yang dia hendaknya bersyukur pada Allah ketika dia diberikan ya taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, adalah tanda yang baik bagi dia. Wa qaidatu, dan kaidah al-wasiyati al-jami'ati, wasiat yang lengkap, fi kaifiyatis sairi, tentang cara berjalan, wassuluki ilallah, dan menempuh perjalanan kepada Allah, allati la tughni an kulli syai'in, wasiat yang mencakup serta mencukupi semua hal, ya, tercakup semuanya. Wala yughni anha syai'un, dan tidak butuh tambahan sedikit pun, Nah, di sini hadis yang agung yang menjelaskan perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya. Nah, fa shalawatullahi wa salamuhu, semoga salawat Allah dan salamnya, ala man utiya, kepada orang yang diberi jawami al-kalim, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nawafi'ahu, dan manfaat-manfaatnya. Baik, selesai penjelasan dari Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah taala dari hadis yang ke-28 ini. Wallahu taala a'lam shawab. Apakah disunahkan untuk membatalkan puasa saat safar? Tergantung kondisi dia. Ya, tergantung kondisi dia. Kalau kondisinya masih kuat, maka lebih baik dia lanjutkan puasanya. Tapi kalau memberatkan dirinya sampai memadaratkan, maka lebih baik dia berbuka ketika safar. Allah taala alam shawab. Apakah benar mandi sebelum subuh itu sehat? Allah taala alam shawab. Ya, pernah dapat info seperti itu ya. Tapi secara medis Allah taala alam. Allah taala alam shawab. Apa hukum sholat tahajud berjamaah? Hukum asalnya sendiri-sendiri ya, kecuali ketika sholat tarawih, maka disyariatkan untuk berjamaah. Wallahu taala alam shawab. Apakah benar orang yang meminum khamr di dunia tidak bisa meminum di surga? Iya, tidak bisa meminum khamr di surga. Maka sebagaimana kaidah dalam Islam, orang yang ingin mendapatkan sesuatu belum pada waktunya, maka dia diharamkan untuk mendapatkannya. Ya, dia diharamkan untuk mendapatkannya. Seperti orang yang ingin dapat warisan, tapi dia ingin cepat, dia bunuh orang tuanya misalkan, malah dia nggak dapat warisannya karena dilakukan dengan cara yang tidak benar. Demikian juga ini, ya, ingin mendapatkan khamr di surga, tapi dia malah minumnya di dunia, padahal diharamkan ketika di dunia, maka dia tidak bisa merasakannya di
di akhirat, yakni di surga. Allah taala a'lam bissawab. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa diambil faedah dan manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.